Om Swastiastu, selamat datang di channel Sundih Suluh Dunia Hindu. Kali ini Sundih akan menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam lontar gong besi. Mari turut melestarikan ajaran leluhur melalui membaca dan menyimak. Tuhan dalam lontar gong besi disebut Betara Dalam, memiliki banyak manifestasi sesuai dengan tempat dan fungsinya. Berikut kutipan naskah lontar gong besi. Iti tutur gong besi, iti tutur gong besi ngaran, wit dalam kawi. Ngaran, kaura kena dente dadi jatmo ike, wenang utpeti stiti perlino. Astiti baktine luweh, ngaran tan lian Betara Dalam. Moraga luweh, nian astiti bakti, nanging apang kaura kena dente arane Betara Dalam, ide ngaran Sangyang Triyodada Sesakti ngaran. Ini tutur gong besi, ini tutur gong besi namanya, asal usul dalam kawi. Ketahuilah hal itu olehmu. Sebagai manusia, beliau dapat dihadirkan, diistanakan dan dikembalikan. Persembahan bakti yang utama tidak lain kehadapan Betara Dalam, melahirkan badan mulia. Beliaulah yang seharusnya dipuja, namun harus engkau ketahui nama lain Betara Dalam. Ketika beliau berstana di Puseh, Sangyang Triyodada Sesakti nama beliau. Sah saking Puseh melinggih idering desa Sangyang Tri Upes Danengaran. Sah saking desa melinggih idering Balai Agung ide Sangyang Bhagawati ngaran. Sah saking Balai Agung melinggih idering Pempatan Agung ide Sangyang Catur Buana ngaran. Sah saking Pempatan Agung melinggih idering Patuluan dadi ide Sangyang Sapejagat ngaran. Pergi beliau dari Puseh, berstana beliau di desa Sangyang Tri Upasedana nama beliau. Pergi beliau dari desa, berstana beliau di Balai Agung Sangyang Bhagawati nama beliau. Pergi dari Balai Agung, berstana beliau di perempatan Jalan Raya Sangyang Catur Buana nama beliau. Pergi beliau dari perempatan Jalan Raya, berstana beliau di pertigaan, menjadilah beliau Sangyang Sapujagat. Sah saking Patuluan melinggih ide ring setra dadi ide Betara Durga ngaran. Sah ide saking Setra Agung melinggih ide ring Pamunan dadi ide Sangyang Pirawi ngaran. Sah ide saking Pamunan melinggih ide ring Panguluning Setra dadi ide Sangyang Brajapati ngaran. Pergi beliau dari pertigaan, berstana beliau di kuburan, menjadilah beliau Betara Durga. Pergi beliau dari kuburan besar Setra Agung, berstana beliau di tempat pembakaran jenazah atau pemunan, menjadilah beliau Sangyang Bhairawi. Pergi beliau dari tempat jenazah, berstana beliau di Panguluning Setra, menjadilah beliau Sangyang Merajapati. Sah ide saking Panguluning Setra, melinggih ide ring Segara dadi ide Sangyang Mutering Buana ngaran. Sah ide saking Segara melinggih ide ring Akasa dadi ide Sangyang Taskarapati. Taskara ngaran Surya, Pati ngaran Candra. Sah ide saking langit melinggih ide ring Gunung Agung dadi ide Sangyang Giri Putri ngaran. Gana putra ngaran Putra Yato putran Betara Guru. Hana Sanggar Penataran panti pariasan kabeh. Sakti ring Paryangan ngaran. Pergi beliau dari Panguluning Setra, berstana beliau di laut, menjadilah beliau Sangyang Mutering Buana. Pergi beliau dari laut, berada beliau di langit, menjadilah beliau Sangyang Taskarapati. Taskara adalah Surya, Pati adalah bulan. Pergi beliau dari langit, berada beliau di Gunung Agung, menjadilah beliau Sangyang Giri Putri. Giri adalah gunung, Putri adalah putra, yaitu putra Batara Guru. Berstana di Sanggar Penataran, panti, parhyangan semua, berkuasa pada parhyangan.
Sah ide saking Gunung Agung melinggih ide ring jurang pangkung luah dadi ide betari gangga ngaran. Sah ide saking pangkung tukat melinggih ide ring gagal sawah dadi ide betari ring umo ngaran. Pergi beliau dari Gunung Agung, berstana beliau di Gunung Lebah. Beliau bernama Dewi Danu. Pergi beliau dari Gunung Lebah, berstana beliau di Pancakatirta atau Pancuran. Beliau bernama Sang Hyang Gayatri. Pergi beliau dari Pancuran, berada beliau di jurang sungai, menjadilah beliau Betari Gangga. Pergi beliau dari jurang sungai, berada beliau di sawah tegalan, menjadilah beliau Betari Uma. Sah ide saking Carik melinggih ide ring Jinang dadi ide dari Seringaran. Sah ide saking Jinang Kelumpu melinggih ring Pantaraning Pulu dadi ide Sang Hyang Trisuci ngaran. Pergi beliau dari sawah, berstana beliau di lumbung, menjadilah beliau Betari Sri. Pergi beliau dari lumbung, berada beliau di tengahnya bejana tempat beras atau pulu, menjadilah beliau Sang Hyang Trisuci. Sah ide saking pulu melinggih ide ring dapur dadi ide Sang Hyang Pawitra Saraswati ngaran. Sah saking dapur melinggih ide ring pawon ring kumbo payuk dadi ide Sang Hyang Trimerta yeh nasibe ngaran. Sah ide saking payuk melinggih ide ring sanggar kamimitan ngaran aku Caturboga, aku meraga lanang, meraga wadon, meraga daki, dadi aku manusia sawiji ngaran. Pergi beliau dari pulu, berstana beliau di dapur, menjadilah beliau Sang Hyang Pawitra Saraswati. Pergi beliau dari dapur, berstana beliau di priuk di dapur, menjadilah beliau Sang Hyang Trimerta, yaitu air, nasi, ikan, atau lauk. Pergi beliau dari priuk, berstana beliau di sanggar kamimitan, bernama aku Caturboga. Aku berwujud laki, berwujud perempuan, berwujud panci, menjadilah aku manusia seorang. Aku Sang Hyang Tuduh, Sang Hyang Tunggal, ring Sanghyar Parayangan linggih nire, ngaran ide Sang Hyang Atma, ring kamulan tengen bapante ngaran Sang Paratma, ring kemulan kiwa ibunte ngaran Sang Siwatma. Ring kemulan madya ragane Susudatma dadi meme bapuk, ragane mantuk ring dalem dadi Sang Hyang Tunggal. Nunggalang rasa, sengaran sakit, sengaran seger, sengaran sarirante, yete paramu wisesa saking dalam kawi. Aku Sang Hyang Tuduh, Sang Hyang Tunggal, di sanggar parahyangan stana beliau, bernama beliau Sang Hyang Atma. Pada kemulan kanan ayahmu, Sang Paratma, pada kemulan kiri ibumu, Sang Siwatma. Pada kemulan tengah dirinya, raganya, yaitu roh suci menjadi ibu, ayah, dan dirinya, berpulang ke dalam, menjadi Sang Hyang Tunggal, menyatukan rasa, sa adalah sakit, sa adalah sehat, sa adalah lapar, sa adalah badanmu. Itulah Parama Wisesa yang berasal dari dalam kawi. Seger saking dalam, gering saking dalam, urip saking dalam, pati saking dalam, sunia umantuk ring bayu, sabdedep ring raganto, ale sabdanto, hidep bayu saking dalam. Sehat berasal dari dalam, sakit berasal dari dalam, hidup berasal dari dalam, mati berasal dari dalam. Wujud sepi, sunia berpulang pada napas, ucap dan pikiran atau niatmu pada dirimu. Tidak baik ucapmu, niatmu, napasmu berasal dari dalam. Yan ring apah tejo bayu akase, tanhana luihan ring dalam, apan Sang Hyang Pamutering jagat ngaran. Dalam air, cahaya, udara, dan eter, tidak ada yang melebihi dalam, karena Sang Hyang Pamutering jagat namanya. Irike sangkania metu beda ring dalam, sangkan irike astiti utpeti perlina ngaran dalam.
Disitulah awal munculnya ketidakharmonisan di dalam. Karenanya disitulah pemujaan mengada dan meniada, yaitu dalam. Kelas kata tuaning dalam kawi pingitaken iki arang sang pandita weruh ring katuturani gong besi. Nara putus sang pandita tapuan weruh ring katuturan gong besi ngarang. Habislah ajaran tentang dalam kawi, rahasiakanlah ini jarang. Pendeta mengetahui ajaran gong besi. Belum sempurnalah pendeta jika tidak mengetahui ajaran gong besi ini. Hana wong sakti roro nara weruh alaksa sinunggal nara weruh ring katuturan gong besi ngaran. Iki rasane utama luwih pingit kawiting tutur ngaran. 10.000 orang satu pun belum ada yang tahu akan ajaran gong besi. Mengandung rasa yang utama, mulia, lagi rahasia yang merupakan sumber dari segala ajaran. Dalam lontar gong besi, Batara Dalamlah sebagai yang mencipta, memelihara dan melebur. Ia berada di mana-mana dengan julukan yang berbeda, namun hakikatnya adalah Esa. Sejalan dengan sifat Batara Siwa yang berada di mana-mana, Sarwawiyapi Waisiwaya. Lontar ini juga menjelaskan bahwa yang berstana di Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem yang merupakan pura teritorial terdekat dalam desa adat adalah manifestasi dari Yang Esa. Karenanya tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Lontar ini juga menjelaskan mengapa umat Hindu di Bali sedemikian banyak memuja Batara, baik di pura, perempatan, pertigaan, jalan, berbagai tempat, dan aktivitas di rumah hingga di meja makan, sekalipun semuanya adalah perwujudan dari Batara Dalam. Batara Dalam ibarat sebuah gong yang dipukul melahirkan suara dan getaran sebagai Batara yang berada di mana-mana. Suara itu hakikatnya adalah Om atau Batara Dalam. Hal ini sejalan dengan lontar Buana Kosa yang menjelaskan Batara Siwa memiliki nama yang berbeda sesuai dengan tempat dan fungsinya. Sejalan pula dengan Rigweda, Ekam Satwiprah Bahudawadanti. Demikian pemaparan Sunde. Matur suksemo. Om Santi 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 Om.